Mau sih beli rumah, tapi harganya mahal banget. Mau sih beli rumah, tapi kalaupun cicilannya nyampe 15 tahun, 25 tahun, 20 tahun, kalau gua di layoff gimana? Itu kali ya overthinking yang banyak banget kepikiran para milenial saat ini. So, gimana ya solusinya? Hai Homers, ketemu kembali dengan saya Fahmi dari Get Home di sesi Get to Know. Sebelumnya pernah dibahas tuh alasan kenapa para milenial belum punya rumah. Karena menurut menteri kita, salah satunya dari Pak Erick Thohir menyampaikan bahwa 81 juta milenial belum punya rumah, padahal sudah saatnya memiliki rumah. Homers tahu kan bahwa nilai properti itu setiap tahunnya selalu ada peningkatan, selalu ada kenaikan. Sehingga kalau para milenial tidak bisa membeli rumah dengan segera, otomatis semakin susah ke depannya para milenial untuk memiliki rumah. Bahkan pada saat video sebelumnya ada cuplikan komen yang cukup unik yang menyampaikan usia milenial alasannya beneran mereka udah punya dan berusaha, bahkan banyak yang beli tapi dengan cara KPR. Ada yang berhasil lunas, alhamdulillah, tapi ada yang sebaliknya gagal. Juga ada yang putus di tengah jalan. Belum lagi ada ujian para milenial yang kondisi tempat kerjanya nggak bertahan lama, alias layoff atau bangkrut, bahkan pindah kerja saat usia 40 tahun. Ya susah lah cari pekerjaan baru. So, itu menjadi hal-hal yang menjadi pemikiran atau overthinking ya yang ada di para milenial. Padahal tools buat beli rumah saat ini banyak. Bisa beli cash ya, maybe kalaupun misalnya saat ini belum punya uang sendiri, bisa dari orang tua dan lain hal, atau cash bertahap. Beberapa developer memberikan fasilitas. Kalaupun misalnya ingin ringan, ada tools KPR. So, kali ini kita akan membahas trik dan tips buat para milenial mengikuti KPR yang aman, nyaman, dan selamat. Tips yang pertama, pastikan perencanaan keuangan sudah matang dengan baik. Nah, buat melihat seperti itu, yang pasti Homers harus pastikan dulu sebenarnya saat ini kondisi income-nya seperti apa. Patokan bank lihat dari mana, namanya take home pay. Take home pay itu adalah uang yang diterima setiap bulannya, baik berupa pokok, baik berupa bonus, insentif, dan lain-lain yang memang konsisten setiap bulan selalu Homers dapatkan. Dan yang kedua adalah lihat juga terkait tentang potensi pengembangan karir, baik di tempat kerja saat ini atau di tempat kerja kemudian yang menjadi cita-cita Homers. Misalnya ada kan beberapa yang saat ini masih di tempat ini karena ingin belajar, tapi targetnya ke depannya akan menjadi kerja di mana. Misalnya ada yang targetkan di BUMN, ada yang targetkan di PNS, ada yang targetkan di perusahaan multinational company, atau yang targetkan di startup gitu ya. Masing-masing punya targetan masing-masing. So, pastikan matang buat di sana gitu. Tapi di sisi lain juga harus juga memastikan keamanan untuk Homers, apalagi nanti yang Homers yang sudah menikah, berkeluarga, punya anak gitu ya, otomatis juga dipertimbangkan. Sehingga memang perencanaan keuangan ini harus detail. Mulai dari income-nya berapa, kebutuhan pokoknya berapa per bulan, dana daruratnya seperti apa, dan dana tabungannya seperti apa. Tapi yang terakhir, yang paling penting adalah saat ini itu sudah bukan zamannya lagi hanya berpenghasilan dari satu pekerjaan saja. Homers kerja Senin sampai Jumat di perusahaan A. Sabtu Minggu jangan disia-siakan, optimalin, nyari sampingan. Sebagai contoh, ada beberapa customer dari Get Home yang pernah berkomunikasi langsung dengan saya menyampaikan bahwa dia kerja Senin sampai hari Jumat di kantor gitu ya, dengan pendapatan let's say nilai X gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata ada penghasilan tambahan yang dia dapatkan juga. Kenapa? Sabtu Minggu dia jualan daging di pasar. Dia berkolaborasi dengan orang lain, ada suppliernya, dia berjualan di Sabtu Minggu, dari hari Senin sampai Jumat dia mempekerjakan orang. Sehingga apa? Pendapatannya meningkat gitu ya. Dan itu juga beberapa perbankan kompatibel untuk bisa mengklaim itu semua. So, perencanaan itu juga jangan terlalu pesimis gitu ya. Dan di sisi lain, dipastikan memang Homers juga bisa menjaga konsistensi, bahkan peningkatan terus secara berkala untuk penghasilannya. Tujuannya apa? Biar pada saat nanti Homers mendapatkan atau memperoleh rumah dengan KPR dalam jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan beberapa bank bisa 25 sampai 30 tahun, itu tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Homers sudah tahu apa langkah hidup yang akan Homers lakukan dengan financial planner yang baik gitu ya, dengan financial planning yang baik
yang terukur, terarah, dan juga jangan terlalu muluk-muluk. Itu yang pertama. So, perhatikan di perencanaan keuangan Homers. Tips yang kedua adalah memilih KPR di bank yang tepat. KPR jenisnya beda-beda Homers. Ada yang syariah di bank syariah, di BSI, BTN Syariah gitu ya, dan bank syariah lainnya. Ada juga bank konvensional di Mandiri, BNI, BTN, dan bank-bank lainnya yang juga dengan rate masing-masing, termasuk hal ini juga BRI gitu. Nah, ini menjadi penting untuk memilih KPR yang sesuai dengan diri Homers. Nah, beberapa KPR yang pasti itu adanya di fixed rate-nya ada di bank syariah gitu ya. Ada juga sekarang konven juga udah ada yang pasti. Sebagai contoh Bank BRI, dia juga memberikan fixed rate. Jadi memang dari awal di bulan pertama, tahun pertama sampai misalnya ke tahun 20 itu Homers sudah tahu berapa nilai cicilan yang harus Homers bayarkan. Nah, bagi orang-orang yang memang dia estimasinya bakalan ngeberesin cicilan tersebut dan memang seperti itu gitu ya, karena mungkin bonusnya nggak banyak tapi konsistensi pendapatannya lebih stabil, nah itu jalan yang baik. Tapi ada juga beberapa Homers yang memang dia punya estimasi bonus atau tambahan yang bisa didapatkan. Misalnya, apakah dari bonus tahunan? Misalnya, karena sampingan bekerja yang menjadi penghasilan tambahan. Misalnya lagi, ada juga job freelance yang dikerjakan yang kerjanya by project-an gitu ya. Sehingga, bagi orang-orang tertentu, kadang bukan hanya memilih dari nilai cicilan yang tepat dan sesuai, tapi juga dia melihat kepada perbankan atau bank yang memperbolehkan untuk melakukan pelunasan percepat berkala. Nah, sebagai contoh misalnya di tahun ke-6, bulan ke-6, oh ada uang 100 juta, lakukan pelunasan. Oh tahun sekian, lakukan pelunasan. Tahun sekian, lakukan pelunasan. Homers harus tahu KPR di bank mana yang kira-kira cocok dan sesuai dengan kondisi dan perencanaan keuangan Homers yang akan dilakukan. Setelah itu semua tahu, dari awal sampai akhir, kriteria jelasnya tahu, pilihlah yang terbaik dan sesuai dengan Homers. Tips yang ketiga, pastikan memilih rumah yang sesuai. Memang Homers, anak-anak muda biasanya nafsunya gede banget gitu ya. Ingin rumah saat ini yang tanahnya gede, 100 misalnya. Terus ingin rumah yang bangunannya juga gede dan mewah. Bangunan misalnya minimal banget tipe 72 misalnya, 2 lantai. Ada lagi apa Homers? Pengenannya lokasinya pinggir Jakarta banget gitu ya, atau bahkan Jakarta kalau bisa. So, balik lagi Homers, tahan dulu, fokus terhadap kebutuhan saat ini. Apa sih yang dibutuhkan saat ini? Misalnya, Homers bekerja di daerah Jakarta, otomatis, kalaupun misalnya nggak bisa sanggup beli di Jakarta, belilah di daerah-daerah yang tidak jauh dari tempat kerja Homers. Itu satu. Yang kedua, dari spesifikasi. Memang, kalau lihat dari nafsu, inginnya tanah yang gede dah gitu. Tapi, balik lagi, kondisi saat ini seperti apa. Kalau misalnya ingin tanahnya agak gedean, otomatis Homers harus mengorbankan diri mengalahkan masalah jarak. Jarak agak jauhan dikit nggak apa-apa, tapi tanah lebih gede gitu. Atau misalnya sebaliknya, nggak apa-apa deh lokasinya lebih dekat ke Jakarta tapi tanahnya lebih kecil. Itu pilihan yang harus diambil. Karena balik lagi, konsennya terhadap apa? Konsennya terhadap kebutuhan dan kondisi. Atau sering kita bilang konsen. Konsennya dalam hal apa? Tentukanlah konsen utama yang menjadi kebutuhan Homers. Beberapa customer saya selalu tanya, konsen utamanya di mana? Biasanya utamanya di dalam 3 hal. Pertama adalah jarak ke tempat kerja, kedua adalah kebutuhan kamar, karena dengan lihat anggota keluarga. Let's say kalau misalnya belum nikah ya 2 kamar cukup. Let's say udah nikah ya kalau bisa kamarnya minimal 2 gitu atau 3 gitu buat anaknya gitu ya. Atau misalnya anaknya udah 2 ya otomatis disesuaikan. Nah, fokuslah terhadap konsen utama Homers gitu. Adapun setelah konsen utama yang terpenuhi, oke, secara jarak masuk, oke, secara luasan cukup gitu ya, oke, secara kamar terpenuhi, sudah di sana saja. Biar apa? Kedepannya misalnya nih, oke, awal-awal ngebangunnya secukupnya deh. Sebagai contoh misalnya di project Cordova Premier Cibubur yang saat ini dia punya konsep mezanin. Kita berikan konsep tuh Homers untuk tanah standar, tapi dia punya konsep bangunan 2. Ada yang kecil, ada yang besar. Misalnya kalau misalnya yang ingin udah bangunannya secukup deh, nggak terlalu besar. Toh juga saya cuman berdua dengan istri atau baru punya 1 anak misalnya ya. Yuk, cukup dengan tipe mezanin yang misalnya bangunannya hanya 39 meter persegi dibanding maksain yang 2 lantai, kamarnya 3, bahkan ada kamar pembantu misal, yang otomatis luasannya minimal
63 bahkan di atas itu, yang budgetnya pun bisa tinggi banget, bisa beda 100 sampai 200 juta rupiah homers. So, difokuskan terhadap konsennya. Fokusnya konsen terhadap apa? Terhadap memang yang benar-benar jadi kebutuhan homers gitu ya. Jangan memaksakan, jangan maksain, cukup dengan apa yang ada, tapi kita pakai strategi. Bisa kita gunakan strategi dengan rumah bertumbuh. Saat ini, oke, rumahnya 39. Kedepannya bisa bertumbuh dengan renovasi. So, di perencanaannya dipersiapkan. Misalnya dari sisi apa? Fondasinya sudah siap buat 2 lantai. Oke, bangunan sekarang sih cuma 1,5 lantai, tapi cara fondasi, cara tiang, cara slope, dan lain-lain sudah memang dipersiapkan untuk 2 lantai. Yang once homers sudah siap, uangnya sudah berlebih, ada cadangan buat renovasi, homers bisa melakukan renovasi dan melanjutkan. Tidak harus ada pembongkaran. Itu bisa menjadi opsi yang homers pilih dan menjadi strategi untuk mendapatkan rumah yang sesuai. Oh ya, just info nih buat para homers yang mencari rumah yang sesuai buat homers. Di Get Home saat ini kami menerapkan option layout dan option tipe. Jadi di beberapa project kita berikan beberapa tipe rumah yang bisa homers pilih. Di sisi lain, selain tipe rumahnya, kita juga bisa berikan option layout yang sesuai untuk kebutuhan homers. Sehingga harapannya apa? Harapannya adalah rumah yang homers beli itu adalah rumah yang buat jangka panjang bisa dihuni dengan nyaman. Tidak harus melakukan renovasi yang cukup melelahkan, baik dari segi konsen, budget, ataupun biaya. So, kita berikan option layout, option tipe. Sebagai contoh, di salah satu proyek kami di Osaka Premier Depok, itu kita berikan 4 layout, 4 tipe rumah yang bisa homers pilih. Mulai dari mezanin. Mezanin kita punya 2 tipe, 2 fasad yang berbeda, gitu ya. Di layoutnya pun kita punya 2 layout yang bisa dipilih. Di sisi yang kedua, kita berikan rumah tipe 2 lantai dengan tipe layoutnya tuh ada 3. Ada yang tanah bangunannya di 55 dengan hanya 2 lantai, sudah bagus, sudah dapat 3 kamar, tetapi juga ditambah dia mendapatkan backyard atau tanah belakang yang lumayan. Di sisi lain kita juga punya opsi kedua. Opsi kedua itu tanah 65. Memang tanahnya full, akan menghabiskan tanah yang sudah ada, gitu ya, sehingga tidak mendapatkan backyard. Tapi di sisi rumah ruangan yang didapat itu sangat luas, lega-lega, kamarnya nggak kecil-kecil, sehingga memberikan kenyamanan buat homers untuk rumahnya jadi nggak usah ada renovasi. Yang terakhir, kita juga memberikan opsi rooftop. Rooftop itu kita berikan bagi homers yang ingin ada space tersendiri di luar kamar dan bangunan utama. Di lantai 3 kita berikan rooftop. Bangunannya bisa mencapai 72 meter persegi. So, bagi yang ingin mencari rumah yang sesuai dengan opsi yang diberikan, dengan pilih-pilihan yang diberikan, salah satu yang bisa homers kunjungi adalah berkunjung di proyek-proyeknya Get Home. Jadi, untuk para homers, anak muda, milenial yang ingin memiliki rumah, salah satu trik untuk beli rumah adalah melalui pembelian lewat KPR. Memang bukan sesuatu hal yang kecil untuk melakukan pembelian rumah dengan KPR. Ini harus direncanakan secara matang, mulai dari financial planning, mulai dari perencanaan KPR yang diambil, dan bank dengan skema yang sesuai dengan homers, dan terakhir dengan memilih rumah juga yang sesuai. So, homers bisa lakukan itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Saat ini, Get Home di aplikasinya memberikan banyak tools yang bisa homers gunakan. Mulai dari perencanaan simulasi KPR yang bisa homers gunakan yang sesuai dengan kebutuhan dari homers. Di sisi lain, kami memberikan juga opsi-opsi project yang siap homers pilih yang ada di sekitar Jabodetabek. Mulai dari Bekasi, Depok, ada proyeknya banyak dan bisa homers pilih sesuai dengan kebutuhan homers. Di sana pun kita jelaskan spesifikasi, bahkan kita berikan opsi untuk menjadi pilihan rumah yang sesuai dengan homers. Karena balik kepada KPR untuk millennials. Jangan maksain. Sesuaikan dengan apa? Kebutuhan, bukan apa? Keinginan. Itu saja untuk hari ini. Gitono kali ini mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan untuk homers dan membantu homers yang ingin membeli rumah di usia milenial. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jangan lupa share, like, and comment. Bagi homers yang punya masukan untuk materi-materi selanjutnya yang perlu kami gali, perlu kami jelaskan, ingin homers tahu, bisa disampaikan di kolom komentar. Kami akan bahas lebih lanjut untuk tips and trik terkait seputar dunia properti dan strategi memiliki rumah. Jangan lupa subscribe dan download aplikasi Get Home.